Halo sahabat KMC, kembali lagi di dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang ikatan kimia. Nah, untuk video kali ini kita akan fokus ke jenis-jenis ikatan kovalen dan ikatan logam. Nah, harapannya sebelum kamu menonton video ini, harapannya kamu sudah belajar tentang yang namanya ikatan. Mengapa suatu unsur perlu berikatan, yaitu untuk mengejar suatu kestabilan, mengikuti aturan duplet dan oktet. Diharapkan kamu juga sudah mengerti tentang ikatan ionik dan ikatan kovalen itu sendiri. Nah, kali ini kita akan fokusnya ke jenis-jenis ikatan kovalen dilanjutkan dengan ikatan logam. Oke. Nah, dalam video ini harapannya kamu bisa, setelah menonton video ini, kamu bisa menentukan yang namanya jenis-jenis ikatan kovalen dan mengidentifikasi ikatan logam dan sifatnya. Oke, kita mulai saja yuk. Yang pertama, jadi materi yang didiskusikan dalam video ini adalah jenis ikatan kovalen dan ikatan logam. Kita mulai dengan yang pertama, jenis ikatan kovalen. Nah, untuk jenis ikatan kovalen sendiri itu bisa dibagi menjadi 4, teman-teman. Oke, bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah ikatan kovalen tunggal. Nah, ikatan kovalen tunggal itu adalah ikatan kovalen di mana mereka melakukan pemakaian elektron secara bersama. Jumlahnya itu adalah sepasang elektron. Jadi pemakaian sepasang elektron bersama antara dua unsur. Nah, sepasang elektronnya itu satu elektron berasal dari unsur satu elektronnya lagi berasal dari unsur yang satu lagi. Di sini contohnya CH4, teman-teman. Nah, di sini CH4 punya 4 elektron valensi, kemudian H punya 1. Jadi di sini C akan berikatan dengan 4 hidrogen dengan secara kovalen, di mana H akan nyumbang 1, C nyumbang 1 dan digunakan secara bersama. Nah, ini adalah pasangan elektron yang digunakan bersama. Inilah yang disebut dengan ikatan kovalen yang bisa disajikan dalam bentuk satu garis tunggal seperti ini. Karena dia cuma menggunakan satu pasang elektron, maka di sini ikatan kovalennya disebut dengan ikatan kovalen tunggal. Berikutnya ada yang disebut dengan ikatan kovalen rangkap 2. Bedanya dengan ikatan kovalen tunggal apa? Bedanya hanya di jumlah elektron yang digunakan bersama. Yaitu kalau untuk ikatan kovalen rangkap 2 kita menggunakan 2 pasang elektron atau 4 buah elektron. Oke, 2 dari salah satu unsur, 2 lagi dari salah satu unsur. Di sini contohnya C dan O. C di sini akan menyumbangkan 2 elektron, sedangkan O-nya juga akan menyumbangkan 2 elektron juga. Maka akan membentuk ikatan kovalen rangkap 2 yang disajikan seperti 2 garis atau seperti tanda sama dengan. Oke. Nah, berikutnya itu adalah ikatan kovalen rangkap 3. Nah, untuk ikatan kovalen rangkap 3 ini adalah menyumbangkan 3 pasang elektron gitu ya. Dia menyumbangkan 3 pasang elektron sehingga menggunakan 3 pasang elektron di dalam ikatannya. Jadi di sini misalkan nitrogen berikatan dengan nitrogen sendiri. Nitrogen itu elektron valensinya 5. Untuk mencapai oktet dia butuh 3, maka dia menggunakan 3 elektron dari N yang lain, dan N yang ini juga menggunakan 3 elektron yang dari yang kuning ini. Maka membentuk ikatan kovalen rangkap 3 dalam bentuk seperti ini, atau disajikan dalam bentuk 3 garis seperti ini, kawan-kawan. Nah, untuk selanjutnya ini adalah perbandingan, teman-teman, ikatan kovalen tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3. Di mana ikatan kovalen tunggal itu terjadi akibat penggunaan satu pasang elektron secara bersama. Kalau rangkap 2 pasang, kalau 3 pasang. Kalau dia tunggal 1 garis, kalau rangkap 2 itu 2 garis, kalau 3 garis. Nah, ini adalah contohnya. Nah, yang perlu kamu garis bawahi di sini adalah kalau kita tinjau dari kekuatan ikatannya, ikatan rangkap 3 itu lebih kuat dibandingkan ikatan rangkap 2, dan ikatan rangkap 2 lebih kuat dibandingkan ikatan kovalen tunggal. Oke, berbeda dengan ikatan kovalen sebelumnya. Ikatan kovalen ini ikatan kovalen koordinasi. Nah, untuk ikatan kovalen koordinasi, elektron yang digunakan bersama itu hanya berasal dari salah satu atom penyusunnya, kawan-kawan. Jadi misalkan saya punya hidrogen plus, ini berikatan dengan NH3 di mana ada pasangan elektron bebas di sini. Nah, pasangan elektron bebasnya ini digunakan bersama dengan hidrogen, sehingga hidrogennya sebenarnya nggak nyumbang sama sekali elektron, tetapi elektronnya hanya berasal dari amonia. Nah, ikatan yang terbentuk dari N amonia dengan H plus ini itu disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Nama lain dari ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan datif dan ikatan semipolar. Oke, nah ini adalah contoh lainnya, teman-teman. Jadi saya punya NH3, di sini ada pasangan elektron bebas. Kemudian BCl3, B-nya ini masih belum oktet, dia cuma punya 6 elektron. Nah, supaya stabil,
elektron yang dari 2 dari N itu dipakai bersama dengan B. Oke, dipakai bersama dengan B membentuk ikatan kovalen koordinasi. Oke. Nah, lambangnya biasanya ikatan kovalen koordinasi itu menggunakan tanda panah. Artinya elektron yang digunakan bersama itu berasal dari N, gitu ya, berasal dari N. Oke. Nah, ini adalah latihan soal yang mungkin bisa kamu coba bagaimana menentukan jenis-jenis dari jenis-jenis dari ikatan yang terjadi pada senyawa. Nah, ini sebenarnya kita hanya membedakan ikatan ionik dan kovalen, kawan-kawan. Jadi misalkan CaCl2, maka untuk menentukan apakah senyawa ini adalah senyawa ionik atau kovalen, diingat aja namanya ya kawan-kawan ya. Kalau Ca itu adalah kalsium karena berakhiran ium, maka otomatis dia adalah ikatan ionik. Nah, yang lainnya boleh dicoba sendiri ya. Nah, kemudian berikutnya kita akan membahas tentang ikatan logam, kawan-kawan. Oke, berikutnya itu adalah ikatan logam, kawan-kawan. Nah, ikatan logam itu terjadi akibat interaksi antara elektron valensi yang bebas bergerak dengan inti atom di dalam inti atom antara logam satu dengan logam lainnya. Nah, elektron ini bergerak bebas, teman-teman, sehingga ketika dia bergerak bebas maka disebut di sini membentuk yang namanya awan elektron ya, teman-teman ya, awan elektron yang menyelimuti inti atom. Nah, elektron yang bergerak bebas itu seperti tidak mempunyai tuannya lagi atau tidak akan terikat pada satu inti doang, tetapi dia bisa bergerak sebebas mungkin gitu ya, bisa dari satu inti ke inti lainnya. Nah, ini gambarannya teman-teman bagaimana elektron itu bergerak dari satu inti ke inti lain, jadi itu benar-benar bebas sekali. Nah, akibat elektron yang bisa bergerak bebas seperti itu, makanya ikatan logam itu mempunyai sifat sebagai konduktor yang baik, teman-teman. Jadi elektron itu bisa bergerak dengan bebas, kemudian penghantar panas yang baik gitu ya. Nah, karena kemudian si elektron itu membentuk awan elektron itu seperti pelumas, sehingga dia bisa menyebabkan si inti satu dengan inti lain itu sliding gitu, bergeser teman-teman, sehingga ikatan logam itu bisa dapat ditempa, rapuh, tidak rapuh ya, dapat dibengkokkan dan dapat dikentangkan. Nah, pada suhu kamar tentu berwujud padat. Oke, demikian untuk video kali ini yang berbicara tentang jenis-jenis ikatan kovalen dan ikatan logam. Semoga dapat kamu pahami dan dapat membantu kamu dalam memahami materi ikatan kimia. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.